Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe, aktifkan tanda lonceng, klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, atau Di Sulai. Bab 1071 sampai bab 1080. Di channel Dongeng Donghua. Bab 1071, Yang Xiao Jin yang serbaguna. Zhang Jinglin dan yang lainnya telah menentukan bahwa Ren Xiaosu bukan masalah besar melalui 3 kata di lapangan, jika seseorang benar-benar dapat mengambil Ren Xiaosu dengan mudah. Itu pasti Ren Xiaosu bersedia dibawa pergi oleh pihak lain. Pada saat ini, pada kenyataannya, tidak perlu khawatir tentang Ren Xiaosu. Dari semangat kemanusiaan, mereka harus khawatir tentang para penyihir dari negara penyihir. Bagaimanapun, julukan Ren Xiaosu, penghancur penghalang, bukanlah nama julukan. Lebih tepatnya, ini sebenarnya adalah ringkasan dari masa lalunya. Dahuyu sudah mulai memberitahu staf intelijen negara sihir. Begitu dia menemukan keadaan khusus, seperti siapa menara penyihir runtuh dan siapa kastil yang jatuh. Dia dengan cepat bergegas untuk bertemu Tuan Muda untuk melihat apakah Tuan Muda membutuhkan bantuan intelijen. Ketika Zhang Jinglin kembali ke benteng 178, ia sangat rendah hati, tetapi kebanyakan jenderal senior tahu rencana perjalanannya, semua orang agak bingung. Apalagi bagaimana dengan Marsal Muda? Saya dengan komandan sebelumnya. Bagaimana dengan yang lebih muda tampan? Tanda seru. Namun, tidak ada yang menjelaskan apapun kepada mereka. Zhang Jinglin, Wang Fengyuan, Dahuyu, dan lainnya yang tahu kebenaran semuanya mencemooh. Para jenderal senior tahu seperti apa rupa mereka, dan mereka tahu bahwa ini mungkin rahasia utama lagi. Jangan bertanya tentang hal-hal yang seharusnya tidak Anda ketahui. Dahuyu kembali langsung ke penghalang 144, tetapi sebelum kembali ke kediamannya, dia melihat Yang Xiao Jin memblokir persimpangan. Saya melihat Yang Xiao Jin dengan tenang bertanya, Anda baik-baik saja di penghalang 144, mengapa Anda tiba-tiba berlari menuju benteng 178? Dahuyu berkata, haha, saya tidak bertanggung jawab atas pekerjaan intelijen di lapangan, selalu ada pekerjaan untuk dilaporkan. Bukankah Tuan Zhang juga pergi ke pos bersama Ren Xiaosu? Siapa yang akan Anda laporkan ke benteng di benteng 178? Yang Xiao Jin bertanya. Tentu saja itu Wang Fengyuan, dia satu tingkat lebih tinggi dariku, tapi aku bawahannya, Dahuyu menjelaskan. Jangan pikirkan itu, gadis Xiaoshan, Tuan Muda hanya pergi ke pos dengan berjalan kaki, itu akan baik-baik saja. Dahuyu tidak harus menyembunyikan Yang Xiao Jin, tetapi dia khawatir Yang Xiao Jin akan pergi ke negara sihir dengan dorongan hati-hati, jika dia tidak menemukan Ren Xiaosu dan menemui penyihir itu. Itu tidak baik. Bagaimanapun, meskipun Yang Xiao Jin adalah orang yang luar biasa, dalam arti yang ketat, dia masih penembak jitu yang perlu dilindungi oleh rekan satu timnya jika dia bergegas ke negara sihir. Itu memang sangat berbahaya. Sama seperti Dahuyu akan terus mengatakan sesuatu, Yang Xiao Jin tiba-tiba melangkah maju, 2 jari mencubit nadi pergelangan tangan Dahuyu, dan kemudian menatap tajam ke mata Dahuyu. Menemukan mata-mata. Apakah kamu dalam bahaya? Makhluk aneh. Penyihir. Serangan heran yang luar biasa. Yah, sepertinya itu penyihir. Yang Xiao Jin bahkan tidak menunggu Dahuyu untuk menjawab serangkaian pertanyaan. Dia benar-benar menggunakan frekuensi nadinya untuk membuktikan penilaiannya. Pertanyaan ini menanyai Dahuyu semua tentang hal itu, tetapi dia tidak berharap bahwa gadis kembang sepatu kecil ini masih menyembunyikan keterampilan unik ini. Tanda seru. Apakah ini juga serbaguna? Dahuyu tersenyum pahit, gadis kecil terlalu kuat. Yang Xiao Jin tersenyum, aku selingkuh, apa yang bisa dinilai nadi? Setelah berbicara, Yang Xiao Jin berbalik dan pergi. Dahuyu tertegun. Dia mengatakan bahwa ada banyak orang yang telah membodohi dalam tahun-tahun ini. Ini benar-benar sejumlah kecil orang yang telah dibodohi oleh orang lain.
Tidak heran kalau Tuan Muda akan ditangkap oleh pihak lain. Melihat pandangan belakang kepergian Yang Xiaojin, Dahuyu berteriak cemas kepada personel intelijen. Mengikuti pergerakan gadis Xiaoshan, jika sesuatu terjadi padanya, Tuan Muda itu takut bahwa ia akan menjulurkan langit ke dalam lubang. Pada saat ini, Yang Xiaojin tidak pulang, tetapi langsung pergi ke pasar gelap di luar penghalang. Dalam perjalanan, dia juga membuat panggilan khusus ke Zhou Yingsui. Pada saat dia tiba di pasar gelap, Zhou Yingsui telah jujur menunggu di pintu masuk pasar gelap. Itu, Nyonya masuk untuk jalan-jalan, Zhou Yingsui bertanya dengan lemah. Jangan belanja lagi, ikuti aku, kata Yang Xiaojin. Pergi, Zhou Yingsui dengan aneh berkata, kemana harus pergi? Kakekmu mungkin mengalami kecelakaan. Kau dan aku akan pergi ke tempat selain benteng. Yang Xiaojin berbalik. Zhou Yingsui buru-buru menindaklanjuti, Tuan. Ada apa, Tuan? Ini terkait dengan penyihir, Yang Xiaojin berkata, pertama-tama, Ren Xiaosu pasti baik-baik saja sekarang, kalau tidak, Dahuo tidak akan kembali ke penghalang dengan begitu mudah. Sekarang tuannya baik-baik saja, apa yang akan kita lakukan? Zhou Yingsui berkata dengan aneh. Sekarang tidak ada yang tidak berarti apa-apa di masa depan. Yang Xiaojin berkata dengan tenang, mengapa, kamu tidak mau pergi? Zhou Yingsui menurunkan alisnya dan berkata, bersedia untuk. Setelah Yang Xiaojin meninggalkan pasar gelap dengan pelayan, staf intelijen di pasar gelap segera menyampaikan berita itu kepada Dahuo. Dahuyu tersenyum pahit, sepertinya dia tidak menggertak Yang Xiaojin. Namun, gadis kecil ini tampaknya bukan orang yang gegabah, tetapi dia pertama kali menemukan pembantu. Jika ada Zhou Yingsui yang menjaganya, saya khawatir itu seharusnya tidak menjadi masalah. Orang lain mungkin berpikir bahwa Zhou Yingsui hanya karena 8 emas besar hanya mengambil tempat dalam daftar yang luar biasa, tetapi Dahuyu sebagai pemuda yang tampan. Tentu saja tahu bahwa Zhou Yingsui sekarang menjadi orang luar biasa legendaris yang dapat menghancurkan kota. Level legendaris mungkin adalah nama umum untuk semua orang yang dapat menyimak channel Dongeng Donghua dan mengalahkan 1000 musuh. Dahuyu berpikir bahwa Xiao Shangel dan Zhou Yingsui mungkin harus memasuki negara penyihir sekarang. Apakah mungkin untuk menghancurkan organisasi penyihir dalam rencana Daxing Northwest 3.0? Mengapa 178 benteng ada? Berbicara secara logis, ini pada dasarnya untuk mencegah organisasi sihir menjarah populasi Turki Tengah. Apa yang mereka lakukan untuk berkembang di Northwest? Berbicara secara logis, itu juga untuk mempersiapkan perang masa depan. Objek perang adalah organisasi sihir. Yah, menghancurkan organisasi sihir juga dianggap sebagai Northwest of Daxing. Nah, ini cocok dengan logika si muda tampan. Pada saat ini, penyihir Mei Ge membawa Ren Xiaosu, serta 2 orang domba, Liu Ting dan Li Chengli, ke barat. Namun, Ren Xiaosu menemukan bahwa penyihir Magos sangat berhati-hati, bahkan jika dia telah meninggalkan jangkauan pos pemeriksaan, dia masih memilih untuk pergi siang hari dan malam. Dan dia sering mengubah rute. Semakin jauh ke barat laut Anda pergi, semakin besar pasir. Kadang-kadang hanya membutuhkan beberapa menit, dan badai dahsyat dapat menutupi jejak semua orang. Hei, penyihir di depanmu, jangan buru-buru dengan badai pasir yang begitu besar. Ren Xiaosu menarik masker wajah menutupi hidung dan hidungnya dengan tangan di borgol. Agar tidak memakan pasir ke mulutnya, cepatlah dan biarkan kedua domba itu memasang tenda, dan biarkan aku beristirahat selama 1 malam. Penyihir Mago tanpa ekspresi, pada saat tertentu dia bertanya-tanya dalam hatinya, kapan dia bisa memengaruhi bocah Middle Earth ini. Bab 1072, Mata Sejati. Hei, domba, cepat dan siapkan kemah. Hei, domba, bawakan aku air minum. Halo, domba. Kedua domba itu, Li Gongli dan Liu Ting, tiba-tiba merasa bahwa mimpi buruk mereka dimulai setelah memainkan bocah setengah baya ini sebagai penyihir. Dan masalahnya adalah bahwa pemuda ini bahkan bukan penyihir sejati. Pihak lain dapat mengubah kelompok yang mereka panggil dengan belenggu, tetapi kapan belenggu akan dilepas? Pada saat ini, angin dan pasir sangat besar sehingga Mei Ge dan Ren Xiaosu bersembunyi di balik batu, dan Li Gongcheng dan Liu Ting bertanggung jawab untuk mendirikan tenda melawan angin dan pasir.
Awalnya mereka masing-masing membawa 3 tenda, Mei Ge, Liu Ting, dan Li Chenggong, tetapi sekarang tampaknya kedua domba ini akan dikemas bersama. Mego memegang batu putih dan terus memberkati, dan semua pasir akan secara otomatis menghindarinya ketika dia sudah dekat. Ren Xiaosu merasakan novel dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Pengikat angin, Mei Ge menjelaskan dengan acuh tak acuh. Awalnya digunakan untuk melawan musuh, itu dapat memperlambat kecepatan gerakan musuh, tapi sekarang digunakan melawan dirinya sendiri. Anda dapat menggunakan angin di sekitar Anda untuk memblokir angin luar dan pasir. Ren Xiaosu mengatakan bahwa penyihir ini memiliki banyak cara, dia mempertimbangkan bahwa sebelum istana melepaskan misi. Dia menemukan cara untuk mendapatkan peta belajar keterampilan tingkat yang sempurna dan mempelajari ilmu sihir pihak lain. Ini mungkin cara tercepat baginya untuk memahami ilmu sihir. Tapi sekarang tampaknya sihir pihak lain digunakan satu persatu, dan mereka mungkin hanya bisa belajar satu jenis dengan belajar dari peta. Ren Xiaosu bangkit dan mendekati Mego, itu, kau membungkusku dengan teknik penjilidan anginmu, dan kau benar-benar laki-laki. Bagaimana bisa kau hanya memikirkan dirimu sendiri jika punya cara yang bagus? Mei Ge tercengang. Dia menemukan bahwa bocah Turki tengah ini tidak menganggap dirinya orang luar. Sejujurnya, dia tidak ingin Ren Xiaosu begitu dekat dengan dirinya sendiri. Lagi pula, pihak lain lahir dengan kekuatan alami. Bagaimana jika dia menyerang dirinya sendiri? Tetapi sebelum dia menolak, Ren Xiaosu duduk di sebelahnya lagi, cepat. Dalam ketidakberdayaan Mei Ge, dia harus memberkati kembali ikatan angin, dan suasana hatinya sangat rumit. Dia waspada selama lebih dari setengah jam, akibatnya, Ren Xiaosu tidak berarti apa-apa baginya, yang membuat Mego lega. Mago percaya bahwa pihak lain tidak lagi ingin menyerang dirinya sendiri setiap saat, yang mungkin merupakan awal yang baik. Menunggu domba-domba untuk mendirikan tenda, Ren Xiaosu agak bingung, saya mengatakan bahwa Anda juga cukup menganggur. Ada gobi antara Cina dan negara penyihir Anda. Anda harus bekerja keras untuk menyerang China. Mengapa? Apa yang Anda pikirkan? Apakah tidak masalah bagi semua orang untuk aman? Mego mengatakan, kami hanya pergi ke Gobi untuk mencegah 178 pasukan benteng di belakang kami mengejarnya. Bahkan, ada cara yang lebih baik untuk pergi, tidak terlalu keras. Tetapi kamu, seorang penyihir mulia, mengapa datang ke sini sendirian? Ren Xiaosu masih bingung. Tidakkah kamu mengatakan bahwa identitas penyihir itu sama dengan sang pangeran? Negara penyihirmu sekarang mengatakan bahwa ada puluhan juta orang. Ini haruskah penyelidik biasa melakukan penyelidikan semacam ini? Wajah Megar tiba-tiba menjadi suram dan dia berhenti bicara. Ren Xiaosu melirik orang lain. Mei ini terlihat tidak terlalu tua. Dia berusia 26 atau 7 tahun, dengan pipi tipis, rambut coklat, mata dalam, jembatan hidung dalam, dan dia tampak seperti penduduk asli. Berbeda. Ren Xiaosu telah memikirkan masalah ini selama 2 hari terakhir. Karena tukang sihir itu sangat kuat, mengapa tidak menyelidiki dengan 2 pelayan, yang tidak sejalan dengan akal sehat? Anda lihat Luolan berteriak dan berteriak ketika dia bepergian. Bahkan di Central Plains, itu juga hari-hari ketika pakaian itu datang untuk mengulurkan tangannya dan makanan datang untuk membuka mulutnya. Ini adalah manifestasi dari kekuatan. Dan kehidupan keras Mego sepenuhnya menunjukkan bahwa ia sebenarnya tidak memiliki kekuatan. Ren Xiaosu melihat bahwa Mei Ge terdiam untuk waktu yang lama, dan dia tertawa bahagia, apakah kamu tidak terlihat di negara sihir? Bukankah itu akan dikecualikan di sini? Tidak apa-apa, kamu dapat yakin bahwa aku tidak membencimu. Wajah Mego benar-benar gelap, dan tendanya sudah terpasang, dan dia masuk ke tenda dan pergi tidur. Ren Xiaosu merasa bosan, dan berteriak pada Liu Ting, hei, Bapak Domba, apakah Mei Ge telah diusir? Baik Liu Ting dan Li Gongcheng juga memiliki wajah hitam. Sebagai pelayan penyihir, bagaimana mereka bisa berbicara tentang penyihir di belakang mereka? Dia bahkan tidak peduli dengan Xiaosu, masuk ke tenda dan meremas sepotong untuk tidur. Kelihatannya benar-benar, gumam Ren Xiaosu, tidak tahu apa yang dilakukan Mego ini sebelum dia akan dikeluarkan. Jika Mego dikeluarkan dari lingkaran inti penyihir,
apakah dia tidak akan bisa masuk ke dunia nyata melihat inti mata, mengetahui rahasia para penyihir. Sayangnya, akhirnya menemukan kesempatan untuk melakukan penetrasi, tetapi pada akhirnya, Xiao Mei sedikit berkecil hati. Ren Xiaosu dengan sengaja masuk ke tenda, dan kemudian menggunakan robot nano untuk melepaskan belenggu dan menyingkirkannya. Itu dikenakan dalam belenggu di siang hari, tapi itu terlalu tidak nyaman untuk memakainya saat tidur, tetapi orang luar tidak bisa melihatnya lagi. Ren Xiaosu memegangi lengannya, dan dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Yang Xiaojin. Angin kencang berhenti di tengah malam, dan Ren Xiaosu tiba-tiba mendengar suara tenda lain tidak jauh, jadi dia bangkit dan memakai belenggu lagi dan berjalan keluar dari tenda. Dia melihat Mei Ge menatap serius di malam hari. Tampaknya masalah Ren Xiaosu sebelumnya menusuknya, jadi itu semua di tengah malam, dan Mei Ge terus berbalik dan tidak bisa tidur. Mei Ge melihat kembali ke Ren Xiaosu ketika dia mendengar langkah kaki, "Mengapa kamu belum tidur? Apakah kamu ingin melarikan diri ketika kita tertidur? Saya menyarankan Anda untuk menyimak channel Dongeng Donghua dan memadamkan ide ini. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, Anda tidak dapat menyingkirkan belenggu ini. Memasuki hutan belantara dengan belenggu ini berarti kamu tidak memiliki kemampuan untuk bertahan sama sekali dan pasti akan dimakamkan di sini. Jalankan apa? Aku siap pergi ke negara sihir untuk makan pedas dan pedas. Aku tidak berencana untuk lari," kata Ren Xiaosu sambil tertawa. "Aku sedikit khawatir tentangmu, aku khawatir setelah kamu kembali ke negara sihir, situasinya tidak sebagus pukulanmu." "Jadi oke." Mei Ge marah, memikirkan pot yang tidak bisa dibuka oleh bocah setengah baya itu, yang katanya dengan dingin, "Tidak peduli seberapa buruk, itu lebih baik daripada kamu sekarang menjadi tahanan. Ada apa dengan para tahanan di bawah garis, bukankah masih ada 2 domba yang menunggu?" Ren Xiaosu berkata dengan santai. Mei Ge berkedip padanya dan tidak berkata apa-apa, tetapi ketika memikirkan situasinya, dia tiba-tiba bertanya pada Ren Xiaosu. "Ya, apakah kamu pernah mendengar mata ungu ketika berada di dunia tengah?" Hati Ren Xiaosu menegang, "Apa mata ungu? Orang-orang di bumi tengah memiliki mata hitam. Saya tidak tanya soal mata manusia," kata Mega, "itu mata ungu di atas batu hitam." Bab 1073. Rahasia Batu. Mata ungu. Ren Xiaosu berkata dengan heran, "Atau apakah mereka mata ungu pada batu? Apa yang kamu bercanda? Bagaimana kamu bisa melihat batu?" Ketika berbicara, hati Ren Xiaosu naik, dan Mego tidak hanya mengatakan apa yang telah dilihatnya, tetapi juga di tangannya sendiri. Ren Xiaosu juga mengeluh ketika senjata ketiga muncul hari itu, karena dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Akibatnya, batu ini, yang telah dimuntahkan dengan sendirinya, telah menjadi hal yang sangat penting di mulut Mek. Pihak lain meminta petunjuk tentang hal ini dengan frustrasi. "Mungkin, jika Anda mendapatkan hal ini, Anda dapat membuat situasi Anda lebih baik. Jadi, senjata ketiga ini harus sangat penting. Namun, bagaimana Mago tahu penampilan senjata ketiga? Lawan jelas tidak melihat batu di tangannya." Ren Xiaosu merenungkan bahwa mungkin kerajaan penyihir telah melihat hal yang persis sama dengan batunya sendiri, dan beberapa fitur senjata ketiga diamati oleh pihak lain. Namun, Ren Xiaosu tentu tidak bisa mengakui bahwa ia berada di tangannya sendiri, ia hanya dapat terus tampil. Pada suatu saat, ia bertanya-tanya apakah ia bisa pergi ke Krumu Bangge untuk melakukan film setelah perjalanan negara sihir ini. Keterampilan akting benar-benar sempurna. Pada saat ini, Mei Ge dengan jijik berkata kepada Ren Xiaosu, "Mengapa aneh memiliki mata di atas batu? Belum pernah melihat dunia." Dengan itu, dia mengeluarkan batu putih di lengan bajunya, hanya sesaat usaha, dan mata ungu yang cantik di batu menyala. Ren Xiaosu dengan penasaran berkata, "Apa batu ini di tanganmu?" "Kamu belum perlu tahu banyak." Mego menarik batu itu kembali ke lengan bajunya. "Aku hanya bertanya, apakah kamu pernah melihat tanda yang mirip dengan mata ini?" "Tidak." Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, "Jika kamu membiarkanku pergi, aku akan kembali ke dunia tengah untuk membantumu menemukannya." Mei Ge mencibir, "Apakah kamu terlihat seperti orang bodoh?" Ren Xiaosu mengatakan bahwa Anda dapat membantu saya menyelesaikan rencana penetrasi sesederhana itu, dan itu tidak jauh berbeda dari orang bodoh.
Kalian para penyihir membutuhkan batu ini untuk melakukan sihir, Ren Xiaosu bertanya. Mego tidak menjawab pertanyaan ini, tetapi melihat ke langit lagi dan mulai terpesona. Ren Xiaosu mulai berpikir, pertama-tama, dia sudah dapat 100% yakin akan spekulasi, maka senjata ketiga mungkin merupakan kunci untuk memahami sihir dan penyihir. Apa batu keterampilan yang muncul di mesin penjual otomatis? Dia telah mematahkan sepotong sebelumnya. Batu terampil berwarna putih dapat ditukar dengan koin terima kasih, dan aku tidak tahu apa bedanya dengan Mego. Ren Xiaosu menoleh untuk melihat melankolis Mei Ge, dan tiba-tiba berkata, Xiao Mei. Megaton berbalik dan berkata, kamu panggil aku apa? Batuk, Tuan Mego, kata Ren Xiaosu, jika kamu melepas belenggu, aku akan belajar ilmu sihir dengan kamu. Mungkin dengan bakat luar biasa saya dapat membantu Anda berbalik. Tidak yakin. Mei Ge memandang Ren Xiaosu dan berkata, tentu saja dimungkinkan untuk belajar ilmu sihir. Belum lagi Anda dekat, bahkan dua pelayan Liu Ting dan Li Chengli dapat belajar sihir di menara penyihir saya. Mata Ren Xiaosu berbinar, benarkah? Apa kata pepatah lama, tidak ada tempat untuk menerobos sepatu besi, jadi tidak perlu usaha untuk datang. Saya tidak tahu bagaimana cara kerja intelijen yang dilakukan dahulu sebelumnya, mengatakan bahwa saya tidak tahu apa yang dimiliki penyihir itu, atau struktur kekuatan di dalam organisasi penyihir. Dan saya tidak bisa melatih penyihir itu. Semua terpecahkan. Tentu saja, ini tidak dapat disalahkan, hanya dapat dikatakan bahwa dia adalah seorang komandan hebat di Northwest. Namun, Mego mencibir saat ini untuk menambahkan kalimat, kamu terlalu senang terlalu dini, belajar sihir tidak berarti kamu bisa menjadi penyihir, tetapi sia-sia. Ada terlalu banyak orang di negara sihir yang berharap untuk belajar penyihir dapat menjadi penyihir setelah operasi. Tetapi kenyataannya adalah bahwa ambang penyihir ini tidak dapat lulus dalam hidup mereka. Yang paling menyedihkan adalah bahwa ambang ini tidak ada hubungannya dengan bakat. Ren Xiaosu membeku sesaat, apa artinya ini? Dan apa syarat untuk menjadi penyihir? Setelah menyelesaikan ini, Mego berbalik dan memasuki tenda. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang memberi Ren Xiaosu belenggu. Halo, Anda harus menyimak channel Dongeng Donghua dan selesai berbicara sebelum tidur, kata Ren Xiaosu. Malam yang besar ini tiba-tiba ditinggalkan dengan ketegangan, bagaimana dia masih bisa tidur? Jadi Ren Xiaosu berpikir untuk membujuk Mego untuk berbicara semua informasi. Namun, tidak peduli apa yang dia katakan, Mei Ge memutuskan untuk tidak mengabaikannya. Dalam keputusasaan, Ren Xiaosu, yang tidak bisa tidur, harus berteriak kedua domba itu. Ketika Liu Ting dan Li Gongcheng terbangun, mata mereka merah dan mereka menjadi gila, mereka saling memandang dan berkata bahwa sementara penyihir sedang tidur. Apakah kedua pelayan itu memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki Ren Xiaosu? Untuk menyelamatkan bocah setengah baya yang selalu mengendarai kepala dan buang air kecil. Domba berpikir, bahkan jika pemuda ini dilahirkan dengan kekuatan ilahi, masih dalam keadaan belenggu. Bisakah mereka berdua saling mengalahkan? Pada pukul 4:11 pagi, kedua domba itu marah dari hati, dan kejahatan menjadi bersalah, dan mereka segera memutuskan untuk melakukan kejahatan. Pada pukul 4:12 pagi, kedua domba itu tanpa henti ditekan oleh Ren Xiaosu dan dengan hati-hati menjelaskan motif kriminal mereka. Dua ekor domba, yang satu bermata panda, berkata sambil menangis, kami juga hamba sihir, kenapa kamu selalu melakukan ini pada kami? Saya seorang pengikut dan Anda adalah pelayan. Bukankah normal bagi saya untuk memanggil Anda? Ren Xiaosu tidak tahan melihat kedua orang ini menangis, jadi dia dengan sabar menghibur, Anda hanya perlu jujur. Bagaimana saya bisa mengalahkanmu? Harus dikatakan bahwa kebugaran fisik per kapita negara sihir ini adalah tingkat orang biasa, tetapi itu jauh dari orang barbar pasukan ekspedisi. Jadi sekarang bahkan jika Ren Xiaosu mengenakan belenggu, memukul 100 bukanlah masalah. Tapi kamu bukan pengikut, kamu hanya tawanan sekarang, kata Li Chenggong dengan nada tidak setuju. Apakah aku ingin menjadi kerabat? Bukankah itu urusanku sendiri? Ren Xiaosu tidak memiliki udara yang bagus. Jangan bicarakan ini dulu, aku akan bertanya pada kalian berdua,
Mego hanya mengatakan bahwa bahkan jika aku belajar ilmu sihir, aku tidak bisa menjadi wisaya. Mengapa ini? Petik 2. Kedua domba itu saling memandang dan kemudian bertanya pada Ren Xiaosu, apakah kamu tidak tahu? Ren Xiaosu mengerutkan kening, saya seorang Middle Earth, bagaimana Anda tahu ini? Dengarkan apa yang Anda maksud, jawaban ini terkenal di negara sihir. Tentu saja, kata Li Gongli, ada banyak orang di kerajaan yang ingin menjadi penyihir, tetapi hanya sedikit orang yang menjadi penyihir. Lalu mengapa aku tidak bisa menjadi penyihir? Ren Xiaosu bertanya. Karena kamu tidak memiliki batu di tangan Tuan Mego. Bab 1074. Rahasia Organisasi. Kata-kata Sepman seperti kunci, yang memecahkan keraguan terakhir dalam hati Ren Xiaosu. Ternyata batu di tangan Mek adalah kunci penyihir. Dengan batu itu, maka Anda akan memenuhi syarat untuk menjadi penyihir. Tanpa batu itu, Anda akan belajar sihir sepanjang hidup Anda, dan tidak ingin menjadi penyihir sejati. Namun, Ren Xiaosu masih memiliki batu seperti itu. Dia memandang Li Gongli, apa nama batu itu? Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kerajaan penyihir. Li Gongcheng menggelengkan kepalanya, nama organisasi penyihir disebut mata penglihatan sejati. Semua batu di tangan penyihir itu disebut mata penglihatan sejati. Mata yang disebut visi sejati berarti bahwa para penyihir dapat menggunakannya untuk menemukan kebenaran dunia dan melihat kekuatan yang tidak bisa ditemukan oleh orang awam. Eye of True Vision dapat dikatakan sebagai rahasia terbuka di dunia sihir. Mungkin orang awam masih belum jelas, tetapi sebagian besar orang yang tahu sedikit sihir mengetahui keberadaannya. Dari mana semua mata asli ini berasal? Ren Xiaosu bertanya-tanya. Sebenarnya, tidak masalah apa yang dikatakan ini kepadamu, kata Li Guoli. Mata dari visi yang benar pada dasarnya ada di tangan organisasi sihir. Mereka mengendalikan tambang yang dapat menemukan mata dari visi yang benar, dan orang-orang biasa tidak bisa memasukinya. Jadi, siapa yang bisa menjadi penyihir dan siapa yang tidak bisa menjadi penyihir? Semuanya tergantung pada organisasi penyihir. Tanya Ren Xiaosu. Ya, Li Chenggong berpikir bahwa ini bukan rahasia, jadi tidak ada yang perlu dibicarakan. Dan seperti yang dikatakan Ren Xiaosu, melihat bahwa anak laki-laki di bumi tengah ini menjadi penyihir dan pengikutnya adalah kesimpulan terdahulu. Kedua pelayan mereka masih mengakui meramal sebelumnya. Tentu saja, tidak ada cara lain untuk mengatakan yang sebenarnya, mereka benar-benar tidak bisa mengalahkan hal ini. Melihat pemuda dengan belenggu itu seperti bermain dengan mereka. Jika Anda melepas belenggu, Anda tidak boleh menggantung dan memukuli mereka. Pada saat ini, Liu Ting berkata dengan mata panda di sampingnya, tapi ada pengecualian. Ren Xiaosu bertanya, apa pengecualiannya? Saya juga baru saja mengatakan bahwa mata yang sebenarnya ada di tambang, tetapi akan selalu ada batu yang jatuh ke sungai selama bertahun-tahun dan hanyut ke sungai, kata Liu Ting. Jadi, akan ada orang-orang yang beruntung mengangkat dan menjadi penyihir baru. Namun, meskipun organisasi penyihir juga mengenali penyihir ini dan memberi mereka tempat persembunyian, yang memungkinkan mereka membangun menara penyihir untuk menikmati pajak perdikan. Tetapi organisasi penyihir tidak menunggu untuk melihat penyihir ini. Ren Xiaosu bertanya-tanya bagaimana hal ini terdengar seperti jenis batu giok tertentu di barat laut. Beberapa kolektor juga sangat menyukai jenis batu giok ini di saluran sungai, tambang yang digali. Disebut bahan gunung, dan saluran sungai disebut bahan benih. Secara umum, bahan benih di saluran sungai jauh lebih mahal daripada bahan gunung. Namun, situasi di negara penyihir bertolak belakang. Identitas penyihir semacam ini di luar kendali organisasi penyihir adalah seperti seorang pemalas sosial, walaupun memiliki pendirian formal. Ia dikeluarkan dari lingkaran inti. Organisasi sihir adalah lingkaran yang sangat kecil, kata Li Chengli. Mereka bersikeras bahwa mereka adalah dewa di langit. Mata penglihatan yang benar umumnya diturunkan dari keluarga ke ayah, putra ke putra, dan putra ke cucu. Dan orang-orang ini, ia mengendalikan seluruh negara penyihir. Penyihir yang mengambil batu itu disebut anak Allah, mungkin untuk tujuan membulatkan otoritas ilahi mereka, tetapi status anak yang diberikan Tuhan ini jauh lebih buruk daripada penyihir rata-rata.
Dan setelah kematian pandangan yang benar tidak dapat diteruskan ke generasi mendatang, itu harus diserahkan kepada organisasi penyihir. Oh, Ren Xiaosu mengangguk, artinya, anak Allah hanya bisa menghormati generasi seperti itu, dan tidak akan ada yang tersisa setelah kematian. Ya, Li Gongli mengangguk, selain itu, dalam keadaan normal, anak-anak para dewa inilah yang melakukan pekerjaan kotor. Keuntungannya adalah bahwa organisasi penyihir memang akan memberi mereka beberapa pelatihan sehingga mereka dapat mencocokkan identitas penyihir dan menyelamatkannya. Rasa malu dukun. Putra yang diberikan Tuhan terdengar sangat kuat, tetapi penyihir memuji dirinya sendiri sebagai dewa. Bukankah putra yang diberikan Tuhan putra mereka? Kedengarannya seperti dia mengambil keuntungan. Tidak mengherankan kalau Mega sangat lemah, meskipun organisasi penyihir dengan serius mengajarinya beberapa ilmu sihir, sehingga ia tidak boleh mempermalukan organisasi penyihir. Tetapi mengurus rumah tangga harus menjadi rahasia. Ren Xiaosu berpikir dan bertanya tiba-tiba, ini adalah kasus ketika Mei Ge dikecualikan. Apakah penglihatannya yang sebenarnya diambil? Li Gonggong dan Liu Ting saling melirik, lupakan saja, toh tidak apa-apa untuk memberitahumu, bagaimanapun, orang-orang di wilayah kekuasaannya tahu ini, ya, dia adalah anak Allah. Tidak heran mereka akan dikirim ke tempat-tempat di mana burung semacam ini tidak peduli, gumam Ren Xiaosu, tidak heran kalau depresi tidak merata setiap hari. Jangan berpikir seperti ini, kata Li Gongguo, bahkan anak Tuhan memiliki status yang tinggi di negara sihir. Siapapun yang tidak memberinya wajah berarti dia tidak bisa hidup dengan seluruh organisasi sihir. Status rendahnya hanya posisi rendah di organisasi sihir. Tapi visinya yang sebenarnya tidak diambil. Omong-omong, Liu Ting menarik lengan Li ke samping dan memberi isyarat padanya untuk berhenti berbicara. Ren Xiaosu terkekeh dan berkata, oh, masih ada perasaan tersembunyi. Lihat, apakah kamu mengatakannya sekarang, atau apakah aku mengatakannya setelah aku mengalahkanmu? Dua orang domba, Li Gongcheng dan Liu Ting, mati lemas untuk waktu yang lama, visi sejati Mego dibeli, tetapi tidak semua orang bisa mensubscribe channel Dongeng Donghua dan membelinya. Itu tergantung pada keberuntungan. Ren Xiaosu berpikir kembali, karena dia adalah anak Tuhan, mengapa kamu mengikutinya? Jangan mengikuti penyihir yang lebih kuat. Kami sudah memikirkannya, tetapi orang-orang harus meminta kami untuk melakukannya, Li Gongguo meludah. Butuh banyak uang untuk membiarkan kami belajar dengannya. Belajar, Ren Xiaosu dengan penasaran berkata, kamu tidak memiliki mata sungguhan, mengapa kamu belajar ilmu sihir bersamanya? Kalau-kalau suatu hari kita telah mengambil pemandangan yang benar, kata Liu Ting. Ren Xiaosu tersenyum, dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Kedua domba ini pasti memiliki sesuatu untuk disembunyikan darinya, tetapi jangan khawatir, hari-harinya panjang. Kamu dapat mengambil waktu. Bukankah ini awal yang menyenangkan malam ini? Pertanyaan terakhir, Ren Xiaosu bertanya dengan gembira, Mak bertanya padaku apakah aku melihat mata hitam yang nyata di dunia tengah. Apa situasinya dengan benda ini? Apakah berbeda dengan apa yang dia miliki di tangannya sendiri? Mata hitam dari visi sejati, kata Li Gongcheng, hal semacam itu umumnya hanya ada dalam legenda. Beberapa orang mengatakan bahwa tidak ada lebih dari 3 mata hitam dari penyihir sejati di seluruh organisasi penyihir. Putih di dalamnya adalah level terendah. Bab 1075. Serahkan budak untuk bernyanyi. Setelah penyihir Mago bangun, dia merasa bahwa seluruh dunia telah berubah sedikit. Dua pelayannya sangat perhatian di sekitar Ren Xiaosu, yang sama sekali berbeda dari alis dingin kemarin. Sebelumnya, Li Chenggong dan Liu Ting tidak diyakinkan oleh Xiaosu, mereka bermain untuk Mei Ge selama 2 tahun. Tetapi mereka hanya disetujui untuk menjadi pelayan dan bisa memasuki menara sihir untuk belajar ilmu sihir. Dalam 2 tahun terakhir, mereka tidak hanya harus merumput, mereka terlihat dengan wol, dan kadang-kadang mereka bahkan menjadi sasaran oleh betina. Kepahitan ini sulit dialami oleh orang luar. Dan Ren Xiaosu menjadi pengikut begitu dia datang, dengan status yang lebih tinggi dari keduanya tidak mengatakan, tetapi juga berteriak pada penyihir Mago, yang membuat mereka sangat tidak seimbang. Tapi tadi malam, Ren Xiaosu melakukan pertukaran yang ramah dengan kedua domba itu,
dan mereka memahami pentingnya kerja tim. Saya juga mengerti bahwa kerja tim sangat penting bagi kehidupan dan keselamatan mereka. Setelah Mego berjalan keluar dari tenda, kedua domba itu bergegas untuk menyambutnya pada saat ini. Mego merasa bahwa dunia nampaknya tidak banyak berubah kecuali lingkaran hitam yang menghantam wajah si domba. Ren Xiaosu mendatangi Mego dan berkata dengan serius, "Lepaskan belengguku, aku akan belajar sihir denganmu." "Apakah kamu benar-benar ingin belajar ilmu sihir?" Mei Ge bertanya-tanya. Ren Xiaosu mengusir domba itu untuk merapikan tenda, dan kemudian berkata kepada Mei Ge, "Saya pikir dengan bakat saya, belajar ilmu sihir pasti akan membuat perbedaan. Anda tidak boleh berada dalam situasi yang baik sekarang, tetapi tidak masalah. Ketika saya menjadi saya dapat membantu Anda untuk mensubscribe channel Dongeng Donghua dan memperbaiki situasi Anda di masa depan." Menurut Ren Xiaosu, perlu untuk membantu Mego memperbaiki situasinya. Lagi pula, jika dia ingin memasuki lingkaran inti penyihir, mengandalkan identitas tengah-tengahnya tidak bisa dihindari, bahkan jika dia juga menjadi penyihir, organisasi penyihir tidak. Semoga percaya padanya seorang pemuda dari dunia tengah. Karena itu, Mek harus didorong ke meja depan, jadi Mek yang seharusnya menjadi pendatang baru di dunia sihir harus menjadi cara terbaik. Mei Ge menatap Ren Xiaosu, menangis dan tertawa. "Kamu mungkin berbicara dengan domba. Li Chenggong dan Liu Ting berbicara satu sama lain, jadi aku tahu bahwa mereka berdua ingin menjadi penyihir setelah aku, kan? Tapi kenyataannya, Anda berbeda dari mereka, Anda tidak memiliki kondisi itu." Kondisi apa? Ren Xiaosu membeku sejenak. Jangan melihat mereka berdua sekarang hanya janji, tetapi sebenarnya keluarga di belakang mereka berdua sudah salah satu yang terbaik di tanahku. Jadi mereka masih memiliki kesempatan untuk membeli mata penglihatan yang benar. Mego sudah menebak ketika dia tiba, Ren Xiaosu pasti bertanya banyak hal tentang Li dan Kuang tadi malam. Dan dia harus tahu rahasia mata sejati, jadi dia jujur. Mei Ge melanjutkan, keluarga mereka ingin menggunakan kekuatan klan untuk mendukung penyihir, sehingga status keluarga di dunia dapat dinaikkan lagi, tetapi Anda berbeda. Anda tidak memiliki fondasi ekonomi dan Anda tidak dapat membeli visi yang benar. Bahkan mereka berdua mungkin tidak beruntung. Sulit menjadi penyihir. Aku benar-benar beruntung menjadi penyihir. Setelah mendapatkan visi yang nyata, aku masih perlu melihat apakah kekuatan mentalmu kuat dan apakah kau memiliki potensi untuk maju. Kurasa kau mungkin tidak ketahui semua ini. Oh, Ren Xiaosu mengangguk. Ternyata Mago masih berpikir dia tidak bisa mendapatkan mata yang nyata. Namun, pertanyaan ini adalah yang paling mudah bagi Ren Xiaosu, karena ia sudah mendapatkan visi yang sebenarnya. Jadi, aku masih menyarankanmu untuk menghilangkan ide yang tidak realistis ini, Mei Ge berkata dengan persuasi, aku tahu itu hal yang baik untuk memiliki mimpi, tetapi kamu belum melihatnya. Seseorang di negara sihir ingin mengejar satu dalam seumur hidup mimpi sang penyihir, tetapi hasilnya adalah menghabiskan seumur hidup. Petik 2. Berbicara tentang topik ini, Mei Ge jelas merasa sedikit tertekan, dan Ren Xiaosu memperhatikan bahwa sepertinya ada cerita dalam kalimat ini. Ren Xiaosu berkata, kamu tidak perlu khawatir apakah aku bisa berhasil, selama kamu mau mengajar, aku rela bisa melayani kamu sebagai kerabat dan melindungimu dengan aman. Yakinlah, tidak akan ada yang salah denganku. Mei Ge tersenyum bodoh, kamu tidak lain adalah seorang pria, beraninya kamu membanggakan pelabuhan ini kepada penyihir, tapi aku berjanji kepadamu bahwa aku bisa mengajarimu ilmu sihir. Dalam pandangan Mego, sihir Profesor Ren Xiaosu, bagaimanapun, ia tidak bisa kehilangan apapun. Bagaimana pihak lain bisa menjadi penyihir dan tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri? Selain itu, mengajar sihir dapat mengikat Ren Xiaosu ke sisinya, mengapa tidak melakukannya? Mei Ge tersenyum ketika dia melihat Ren Xiaosu, dia pikir dia telah mendapatkannya. Ren Xiaosu melihat ekspresi tersenyum Mei Ge dan menemukan cara untuk terus menggunakan penyihir yang tampaknya tidak begitu baik di otaknya untuk menyelesaikan rencana infiltrasinya. Ren Xiaosu telah menetapkan tujuan setengah tahun untuk rencananya Daxing Northwest 3.0, yang berarti bahwa ia bermaksud untuk mengetahui situasi negara sihir ini dalam waktu setengah tahun. Setengah tahun kemudian, jika rencana itu berhasil,
lebih baik mengatakan bahwa jika itu tidak berhasil, ia tidak akan menunggu lagi, langsung membunuh beberapa penyihir yang lebih penting. Dan kemudian kembali ke barat lautnya. Lagi pula, terlalu lama untuk keluar, orang-orang dalam keluarga akan khawatir. Mei Ge ragu-ragu sejenak dan akhirnya melepaskan belenggu untuk Ren Xiaosu. Setelah menunggu beberapa saat, ia akhirnya lega karena Ren Xiaosu tidak bermaksud menyerangnya. Lalu Mei Ge berkata kepada Ren Xiaosu, karena kamu sudah menjadi pengikut pribadiku, maka aku harus tahu siapa namamu. Ren Xiaosu, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum. Dia tidak takut bahwa barang-barang telah mendengar namanya. Lagi pula, dia telah menyimpulkan bahwa orang-orang di negara penyihir belum menyelesaikan penetrasi barat laut. Tidak jauh dari sana, Li Gongcheng dan Liu Ting berbisik sambil merapikan tenda, apakah anak ini benar-benar ingin belajar ilmu sihir? Jika dia ingin belajar, biarkan dia belajar, kata Liu Ting acuh tak acuh, banyak orang ingin memilikinya setelah mengetahui bahwa ada kekuatan di luar alam di dunia ini. Ini adalah sifat manusia. Tapi dia tidak bisa mendapatkan mata yang nyata, kata Li Chenggong. Apakah kamu keberatan jika dia bisa mendapatkannya? Kata Liu Ting. Sekarang mari kita membujuknya agar tidak menderita daging dan kulit, dan menunggu kamu dan kami menjadi penyihir, dan kemudian berbalik untuk menekannya. Pada saat itu, dia masih gegabah. Suami, dan kami telah menjadi penyihir terkemuka, dia hanya bisa memandang ke atas ketika kami melihat kami. Ya, Li Gongcheng juga tersentuh oleh hati Liu Ting, dan dia penuh kegembiraan pada pemikiran bahwa dia bisa menekan pria yang ceroboh di masa depan. Hei, domba, apa kalian berdua tinta, dan kamu belum mengemasi tenda selama ini? Ren Xiaosu berteriak kepada mereka berdua. Cepatlah, Tuan Mego akan segera pergi, jangan menunda perjalanan Tuan Mego. Li Gongcheng dan Liu Ting buru-buru menjawab, maaf, saya akan segera mengepaknya. Bab 1076, Master Ilmu Sihir. Ren Xiaosu atau Ren Xiaosu, Sepman atau Sepman, tidak peduli seberapa bagus visi Li Guoli dan Liu Ting untuk masa depan, mereka masih belum bisa mengalahkan Ren Xiaosu. Menurut Mego, dalam rencana perjalanan mereka harus berjalan selama lebih dari 10 hari sebelum mereka bisa mencapai kantong dukunnya. Dan kantong Mego juga berada di ujung negara penyihir. Dalam perjalanan, Mei Ge berkata dengan serius kepada Ren Xiaosu, jika Anda ingin belajar ilmu sihir, Anda harus mempelajari teori sihir secara sistematis. Jika Anda tidak bisa melewati level ini, mari kita hilangkan ide menjadi seorang penyihir. Dengan mengatakan itu, Mei Ge meminta Li Chenggong untuk mengambil sebuah buku tebal dari tasnya, dan kemudian menyerahkannya kepada Ren Xiaosu, Tuan sihir ini, setiap penyihir pasti mengenalnya. Ren Xiaosu menatap master sihir di tangannya dan bertanya-tanya, tidak bisakah kita mengajarkan sihir secara langsung? Buku ini sangat berat, saya khawatir butuh lebih dari 10 hari untuk selesai membaca buku ini. Mego menggelengkan kepalanya, sihir memiliki logika internalnya sendiri. Jika Anda tidak tahu apa-apa tentang itu, bagaimana Anda bisa menjadi penyihir sejati? Dan, Anda perlu mempelajari bahasa penyihir setelah membaca buku ini. Ini telah menjadi salah satu bahasa yang umum, tetapi tidak dapat digunakan untuk melantunkan mantra. Faktanya, penyihir itu digunakan oleh Mego untuk menipu Ren Xiaosu. Dia tidak membaca buku ini sendirian, dan buku ini tidak harus dibaca oleh setiap penyihir, dan ini adalah buku tambahan. Mei Ge hanya mengintimidasi Ren Xiaosu dan tidak tahu bagaimana cara melakukannya, jadi dia pertama-tama akan mencari buku ini untuk Ren Xiaosu. Saat ini, tidak banyak orang di seluruh organisasi penyihir yang telah membaca buku ini. Mungkin semua orang berpikir bahwa buku ini tidak terlalu berguna. Penulis juga penyihir yang tidak dikenal. Selain itu, buku ini berbicara tentang asal-usul ilmu sihir, asal-usul penyihir, penemuan mata sejati, prinsip-prinsip ilmu sihir, dan prinsip-prinsip alkimia. Tetapi diam tentang bagaimana menguasai sihir. Tidak ada mantra, bahkan cara mengucapkan mantra itu, dan apa yang perlu Anda renungkan ketika menyanyikan mantra itu, tidak ada menyebutkannya. Untuk penyihir nyata, ada cara yang lebih sederhana untuk menguasai sihir, mereka hanya perlu menguasai metode meditasi, dan kemudian menguasai mantra, dan mereka sudah dapat menggunakan sihir. Oleh karena itu,
ahli sihir kadang-kadang tersedia di pasar gelap di negara penyihir, meskipun jarang, masih dapat dibeli. Tetapi bagaimana sebenarnya mempraktikkan sihir hanya bisa benar-benar dikuasai oleh penyihir. Mego membawa Fudo Master ini ke benteng, dan juga berpikir bahwa tidak ada toko di depan desa dan tidak ada toko di belakang, untuk menghabiskan waktu, setelah semua. Dia akan tinggal di sini selama 2 tahun. Akibatnya, dia telah berada di sini selama 2 tahun, dan ahli sihir ini belum dibuka 10 kali. Mego berkata bahwa dia akan mengajar Ren Xiaosu, tetapi bagaimana dia bisa mengajarkan hal yang sebenarnya sejak awal? Sekarang Ren Xiaosu masih dalam masa pengamatan, apakah pihak lain benar-benar bersedia menjadi kerabatnya sendiri akan memerlukan waktu untuk menguji. Selama waktu ini, Ren Xiaosu juga membuat penilaian kasar pada Mei Ge. Meskipun produk ini menjadi penyihir, itu masih penyihir terendah. Terlebih lagi, skema produk ini tidak begitu dalam, selain dari identitas penyihir, itu hanya seorang pemuda biasa. Karena beberapa orang muda yang bertemu Ren Xiaosu di dunia tengah entah lahir dari kejahatan seperti King Huan, atau orang jenius seperti P5092 dan Wang Yun. Maka ia tiba-tiba menemui penyihir muda dengan mentalitas normal dan kecerdasan biasa. Segar. Ketika Li Gongcheng dan Liu Ting pertama kali mendengar bahwa Mei Ge akan mengajar sihir Xiaosu di jalan, mereka merasa iri dan cemburu, ketika mereka tahu bahwa Mei Ge secara langsung memberikan master sihir kepada Ren Xiaosu, mereka berdua memiliki hati yang bahagia. Mereka semua tahu bahwa Mei Ge pasti tidak mempercayai Ren Xiaosu sebelum mereka akan menipu bocah Middle Earth dengan para jenderal sihir. Kedua domba itu mengikuti ke belakang dan berbisik, apakah Anda pernah melihat guru sihir? Aku belum melihatnya. Apakah kamu melihat karya sihir? Aku belum melihatnya. Siapa penyihir serius yang memandang master sihir? Bisakah penyihir yang melihat garis besar ilmu sihir menjadi penyihir yang serius? Namun, Ren Xiaosu tidak mendengar ini. Ia mengambil master sihir untuk berjalan dan menonton, tetapi itu tampak seperti harta karun. Ren Xiaosu suka membaca buku, kapanpun dan dimanapun ia memiliki kesempatan, ia akan memegang buku itu, dan ahli sihir hanyalah salah satu buku besar. Zhou Yingsui bertanya kepadanya mengapa dia sangat suka membaca buku. Dia menjawab karena dia dapat dengan cepat memahami dunia melalui buku. Sekarang, meskipun ahli sihir tidak membantunya mempelajari ilmu sihir secara langsung, itu telah menjadi kunci bagi pemahamannya tentang negara sihir. Asal mula penyihir harus dimulai dengan alkimia. Buku ini tidak mencatat organisasi sihir prabencana. Ren Xiaosu menduga bahwa organisasi sihir pada waktu itu tidak sepopuler sekarang ini. Oleh karena itu, ilahi, saat ini tidak memungkinkan manusia sekuler untuk mengetahui seberapa suram masa lalu mereka. Bagaimanapun, para dewa harus menyimak channel Dongeng Donghua dan memiliki otoritas sendiri. Setelah Mei Ge memberi Ren Xiaosu garis besar ilmu sihir secara keseluruhan, dia sering tidak bisa mengamati anak lelaki yang hidup di dunia menengah ini. Dia tidak pernah membaca buku yang membosankan dan hambar ini berkali-kali, tetapi Ren Xiaosu membacanya dengan senang, dan pada saat-saat tertentu bahkan Mego ragu. Apakah ada detail yang dia lewatkan dalam program magister sihir ini? Tanda tanya. Akibatnya, Mei Ge mengembalikan garis besar ilmu sihir dan menemukan bahwa Ren Xiaosu sedang melihat teori dan praktik alkimia. Mei Ge bertanya-tanya setelah mengembalikan buku itu ke Ren Xiaosu. Ini mungkin bagian yang paling membosankan dari keseluruhan buku. Mengapa Ren Xiaosu masih bisa membaca dengan keras? Apakah buku ini menarik? Mago akhirnya bertanya-tanya. Ya, ini menarik, Ren Xiaosu menjawab sambil tersenyum. Itu tidak cukup untuk berjalan dan menahannya, Mek bertanya. Aku tidak ingin menjadi penyihir lebih cepat, kata Ren Xiaosu, tentu saja, belajar pengetahuan adalah masalah waktu dan waktu. Yakinlah, aku akan membaca buku ini dalam waktu tercepat. Kedua domba itu tertawa terkekeh-kekeh di belakang, dan akan menjadi hantu untuk membaca buku ini jika mereka bisa menjadi penyihir. Mego tahu mengapa mereka tertawa karena mereka tahu bahwa ahli sihir bukanlah buku yang penting. Namun, sikap tulus Ren Xiaosu, alih-alih membuat Mego sedikit malu, ia berpikir bahwa kerabatnya yang baru diangkat akan sangat mempercayai dirinya sendiri. Dan bahwa ia akan saling membodohi dengan buku.
Dia berpikir sebentar dan berkata, haruskah saya mengubah buku untuk Anda? Pada saat ini, Ren Xiaosu baru saja melihat prinsip sihir dan benar-benar tertarik. Dia menjawab dengan santai, tidak, saya akan menyelesaikan buku ini sebelum saya berbicara. Bab 1077. Dunia Meditasi. Prinsip ilmu sihir, pembukaan bab ini dalam buku ini menggambarkan peran mata dari visi sejati. Mata yang disebut visi sejati dijelaskan oleh Li Gongguo dan Liu Ting, itu adalah alat yang digunakan oleh penyihir untuk melihat dunia dengan jelas, dan ia dapat melihat hukum dunia. Tapi Ren Xiaosu juga memegang mata sejati, dan itu adalah mata sejati yang paling kuat di mulut mereka, tetapi dia bahkan tidak melihat mau. Dan dia tidak berpikir itu akan berbeda untuk melihat dunia setelah mengambil ini. Namun, ada makna yang jelas dalam buku ini. Pemandangan yang sebenarnya adalah artefak yang digunakan oleh penyihir untuk menyingkat kehendak spiritual. Dibandingkan dengan penjelasan dua dewa manusia domba, Ren Xiaosu lebih cenderung meyakini penjelasan dalam buku ini, dan dengan cara ini, kesamaan antara penyihir dan dunia tengah jelas. Titik kuncinya adalah itu semua tergantung pada kehendak spiritual. Melihat ke belakang sekarang, apa yang Yang Xiaojin katakan pada saat itu benar-benar sangat penting bagi Ren Xiaosu. Ini adalah ringkasan dari semua fenomena di luar alam hari ini, ketika bencana melanda, kehendak spiritual adalah urutan pertama senjata bagi manusia untuk menghadapi bahaya. Pada awal membaca buku ini, Ren Xiaosu menjelajah dengan pikiran yang bersemangat, tetapi ketika dia melihat ini, Ren Xiaosu menjadi serius dan dia terus membaca. Kehendak spiritual umat manusia adalah ilusi, dan tidak ada yang pernah bisa mengukurnya seakan-akan tidak pernah ada. Namun, berdasarkan pandangan penglihatan sejati, para penyihir telah membangun serangkaian metode untuk mewujudkan keinginan spiritual bagi diri mereka sendiri. Metode ini adalah mantra atau pola meditasi, tetapi penulis pernah berkomunikasi dengan seorang ksatria Middle Earth. Dia berpikir bahwa ini mungkin juga menjadi penghalang bagi penyihir yang terbelenggu. Aku akan menguraikan masalah ini nanti. Ren Xiaosu tiba-tiba membeku ketika dia melihat tempat ini. Dia tiba-tiba membaca tanggal penerbitan buku ini, tetapi garis besar ilmu sihir tidak menulis apapun kecuali kontennya, dan dia juga tidak menandai tanggal pembuatan dan tanggal penerbitan penulis. Xiao Mei, kapan penulis buku ini? Ren Xiaosu bertanya dengan rasa ingin tahu. Bisakah kamu sedikit menghormatiku? Kemarahan Mego melonjak. Bukankah ini bagus? Ren Xiaosu berkata, dunia tengah dipanggil untuk menunjukkan kebaikan. Kentut, Mega berkata dengan marah, begitu banyak orang dari negara sihir datang dari dunia tengah, jangan berpikir aku tidak tahu kebiasaanmu. Oh, tidak mudah untuk menipu, gumam Ren Xiaosu, Tuan Namego, siapa penulis buku ini? Aku tidak tahu, kata Mego marah. Ngomong-ngomong, buku ini sudah 7 kali dihapus. Ksatria Middle Earth yang disebutkan dalam buku ini, pernahkah kamu mendengarnya di negara penyihir? Tanya Ren Xiaosu. Ksatria Middle Earth, Mei Ge menggelengkan kepalanya. Dia melirik apa yang dilihat Ren Xiaosu dan kemudian merendahkan, aku belum pernah mendengar bahwa penyihir berkomunikasi dengan ksatria. Posisi ksatria yang paling mulia adalah menjadi penyihir. Saya tidak tahu apa-apa tentang itu, apa yang ada untuk berkomunikasi dengan mereka, dan apakah itu seorang ksatria Middle Earth. Ren Xiaosu menundukkan kepalanya dalam perenungan. Penulis menggunakan ksatria Middle Earth untuk menggambarkan seseorang. Mungkin dunia sihir berpikir bahwa itu adalah ksatria, seorang ksatria berkuda. Namun, Ren Xiaosu sangat jelas bahwa ksatria adalah istilah khusus di dunia tengah, yang merupakan anggota organisasi ksatria. Namun, ia juga bertanya pada Li Yinglong, Qin Sheng, dan yang lainnya. Tampaknya tidak ada satupun kavalier yang meninggalkan dunia tengah setelah bencana tersebut. Sekarang orang-orang ini pergi ke barat daya untuk mendaki gunung. Jadi dengan siapa penulis ini berkomunikasi? Mungkinkah menjadi pendiri Cavaliers dan grup King He, Ren He? Aku takut pengarang ini juga karakter sebelum bencana, dan itu harus menjadi karakter yang sangat kuat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk berkomunikasi dengan ksatria? Saya tidak tahu mengapa, tiba-tiba melihat nama dan judul yang akrab di buku penyihir membuat Ren Xiaosu merasa sangat baik. Memikirkan hal ini,
Ren Xiaosu tiba-tiba lebih memperhatikan buku ini karena pendiri Ksatria adalah legenda sejati. Ren Xiaosu melihat ekspresi keheningan Mei Ge, dan juga melihat ekspresi dua orang domba yang terkekeh. Dia mungkin mengerti bahwa buku ini digunakan oleh Meigo untuk membodohi dirinya sendiri. Tapi dia sekarang melihat energinya, tetapi dia terlalu malas untuk mempedulikannya. Selain itu, ia percaya bahwa buku ini mungkin lebih penting daripada profesor penyihir marginal, Mago. Pada malam hari, Meigo duduk di dekat api unggun dan bermeditasi. Dia melihat mulutnya sedikit terbuka, matanya sedikit tertutup, dan seluruh orang dalam keadaan relaksasi yang ekstrim. Ren Xiaosu meletakkan master sihir dan bertanya, apakah penyihir perlu meditasi? Li Gongcheng dan Liu Ting buru-buru mensubscribe channel Dongeng Donghua dan mengambilnya lalu berbisik, meditasi penyihir tidak dapat diganggu. Sangat serius, Ren Xiaosu bertanya-tanya, apa gunanya meditasi? Hanya penyihir yang bermeditasi setiap hari yang bisa menjadi lebih dan lebih kuat, Li Gongguo menjelaskan. Jadi jelaskan kepadamu, para penyihir tanpa meditasi, mungkin pelepasan satu atau dua sihir akan mencapai batas, tetapi para penyihir yang bermeditasi selama 10 tahun. Lebih dari 10 atau bahkan lebih dari 20 dukun dapat ditempatkan dalam satu hari. Petik 2. Diam-diam Ren Xiaosu, ini adalah cara untuk perlahan-lahan meningkatkan kekuatan mentalnya. Pada saat ini, Mei Ge tiba-tiba membuka matanya dan menjelaskan, meditasi adalah jalan bagi penyihir untuk menguatkan dirinya. Lalu bagaimana cara bermeditasi? Ren Xiaosu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu belum bisa mempelajari ini, kata Meigo, jika kamu tidak memiliki mata yang nyata, kamu tidak dapat memasuki keadaan meditasi sama sekali. Ren Xiaosu tertegun sejenak. Apakah meditasi ini masih membutuhkan bantuan eksternal? Dia berkata, kalau begitu katakan padaku bagaimana melakukannya terlebih dahulu. Jika kamu memiliki mata yang nyata, bagaimana kamu bermeditasi? Mei Ge menatap mata Ren Xiaosu yang gigih dan berkata dengan tak berdaya, pegang mata penglihatan sejati, dan kemudian duduk diam dengan mata tertutup. Setelah 100 napas, Anda secara alami akan memasuki dunia meditasi Anda. Apa dunia meditasi? Ren Xiaosu bertanya-tanya. Beberapa orang adalah sebuah lubang air, beberapa orang aliran, beberapa orang adalah kincir angin, dan beberapa orang adalah ladang. Ini berbeda dari orang ke orang, kata Mega. Tentu saja, ada sesuatu yang sama, yaitu, semakin kuat penyihir, dunianya meditasi menjadi lebih dan lebih megah. Pernah ada penyihir hebat bernama Oz. Dia sendiri mengatakan bahwa hanya ada satu daun di dunianya, tetapi ukuran daun yang melayang di udara seperti gunung, sehingga sulit untuk melihat ke atas. Ren Xiaosu tiba-tiba berkata, saya ingin tidur. Dengan itu, dia kembali ke tenda. Li Gongcheng dan Liu Ting saling memandang, 80% ini akan bermeditasi. Bukankah Tuan Meigo mengatakan kepadanya bahwa ia harus memiliki mata yang nyata, mengapa anak ini tidak bisa percaya pada kejahatan? Terlalu keras kepala, dan Tuan Meigo. Sebelum tidur, dia masuk ke tenda terlebih dahulu. Petik 2. Lupakan saja, biarkan dia pergi, desah Megan. Mek masih dalam kondisi bersalah karena telah membodohi Ren Xiaosu dengan ahli sihir. Bab 1078, Laut. Bernapas. Inilah yang Xiaojin ajarkan pada Ren Xiaosu secara khusus. Dia berkata bahwa untuk penembak jitu yang baik, bernafas seperti isyarat bahwa ketika Anda menyesuaikan pernapasan, semua keinginan Anda harus melayani Anda. Ren Xiaosu bernapas perlahan dan mulai mencoba menyesuaikan kondisinya untuk menenangkan dirinya sepenuhnya. Mei Ge mengatakan bahwa dunia meditasi beberapa penyihir adalah danau air, dan beberapa orang adalah aliran, jadi Ren Xiaosu sangat ingin tahu tentang seperti apa dunia meditasinya. Dunia meditasi ini, dalam pandangan Ren Xiaosu, mungkin lebih tepat sebagai dunia spiritual. Karena visi sejati adalah alat untuk memadatkan kekuatan spiritual, maka dunia yang ditujuinya bersama tuannya tentu saja adalah dunia spiritual. Negeri sihir itu magis dan aneh, tetapi nyatanya, Ren Xiaosu percaya bahwa itu harus sama dengan teori kehendak spiritual dunia tengah. Dia duduk diam di tenda dan mengeluarkan mata sejatinya, batu-batu hitam dan mata ungu. Dia duduk diam di tenda dan mengeluarkan mata sejatinya, batu-batu hitam dan mata ungu.
Namun, Ren Xiaosu tidak bersemangat untuk memasuki meditasi, tetapi menunggu diam-diam untuk melihat apakah Mago bereaksi. Sebelumnya, Mego mengatakan bahwa dia ingin menemukan batu ini, karena pihak lain merasakan jejak batu ini. Ren Xiaosu tidak yakin bagaimana pihak lain melihatnya dan apa prinsipnya, jadi sekarang keluarkan batu itu dari istana dan secara alami berhati-hati apakah pihak lain akan merasakannya lagi. Setelah menunggu lama, Mei Ge tidak menanggapi, jadi Ren Xiaosu merasa lega. Tampaknya ketika senjata ketiga ini muncul, penglihatan langit yang besar dirasakan oleh pihak lain, bukan mata sebenarnya. Tetapi seperti apakah dunia meditasi itu? Kekuatan mental adalah hal yang ilusi, tetapi sejak saat ia menjadi transenden, ia tidak pernah khawatir tentang kelelahan kekuatan mental seperti orang lain. Jadi, seperti apa dunia meditasi Anda sendiri? Ren Xiaosu memejamkan mata dan perlahan-lahan menjadi tenang. Ketika seluruh dunia jatuh ke dalam kegelapan, dia memperhatikan bahwa mata dari penglihatan yang sebenarnya mengepal di tangannya sepertinya mengikutinya. Jika ada orang luar hadir, Anda akan menemukan bahwa cahaya mata yang benar juga cerah dan gelap. Mego berkata bahwa 100 nafas dapat memasuki dunia meditasi itu. Tapi Ren Xiaosu tidak sengaja menghitung, dia hanya membiarkan pemikirannya terus menyimpang, dan kemudian memadat lagi. Langkah kaki Ren Xiaosu datang dari kegelapan. Dia merasa seolah-olah dia berjalan melalui koridor yang gelap, dan setiap napas adalah langkah maju. Pada saat ini, Ren Xiaosu melihat sebuah pintu di depannya. Pola kayu yang rumit di pintu itu sangat abstrak, tetapi Ren Xiaosu melihat dari dekat, dan tiba-tiba menemukan bahwa ini tiba-tiba merupakan kumpulan dari semua kemampuannya, kereta uap, pisau hitam, penembak jitu hitam, bayangan, penembak kentang. Posisi paling sentral adalah dua kartu remi dengan dua pelawak di wajahnya, tersenyum aneh. Ren Xiaosu menarik napas dalam-dalam dan mendorong pintu hingga terbuka. Bunyi mencicit datang, tapi dia tidak merasa kasar, tetapi merasa lega. Ini adalah Ren Xiaosu tertegun. Tempat di depannya yang sudah dia kenal tidak bisa lagi akrab, karena dunia yang dia masuki melalui meditasi adalah istana. Kesadaran mantan Xiaosu juga telah datang, tetapi pada saat itu rasanya seperti melihat ke bawah pada seluruh struktur istana. Dia sendiri tidak ada tubuh, hanya kesadaran yang tidak menentu. Sekarang, Ren Xiaosu seperti pengunjung perpustakaan yang bisa berjalan melewatinya. Dia berjalan perlahan ke mesin tik kuningan, mencoba menekan tombol tembaga, tetapi mendengar mesin tik membuat klik tajam, tetapi tidak ada kata yang diketik. Segala sesuatu di istana menjadi dunia nyata setelah ia bermeditasi. Ternyata istana adalah dunia rohaninya. Ren Xiaosu berpikir dengan hati-hati. Dia ingin tahu tentang asal-usul istana, tetapi kemampuan luar biasa dari orang lain dapat dilacak, tetapi istananya tiba-tiba muncul setelah koma. Ren Xiaosu telah meminta banyak orang, tetapi belum pernah mendengar ada orang yang memiliki kemampuan kebangkitan dan koma. Karena itu, ia selalu bingung tentang asal-usul istana. Apakah ini perwujudan dari kehendak rohaninya? Dan yang paling penting adalah bahwa setiap orang mengatakan bahwa kemampuan untuk bermanifestasi terkait dengan pikiran bawah sadar mereka. Misalnya, Yang Xiaojin suka senapan sniper dan membangunkan senapan sniper. Luolan ingin mempertahankan rekan-rekannya dan membangunkan kuil heroik. Zhou Qi menyukainya berenang membangunkan sistem bifurkasi. Li Shentan berharap bahwa orang-orang yang telah menyimak channel Dongeng Donghua dan menyaksikan ketidakberuntungan ibunya akan mengaku dari hati, jadi dia terbangun untuk hipnosis. Dan Sun Yeyu dibangunkan ke radar karena dia sangat takut akan kematian. Pada saat itu, Ren Xiaosu membahas topik ini dengan Da Huyu, Wang Yun dan yang lainnya, dan dia bertanya, mengapa Wang Chongyang bangun kereta uap. Wang Yun berspekulasi bahwa mungkin Wang Chongyang merindukan kebebasan dan ingin melarikan diri dari kendali konsorsium dengan kereta uap. Ini juga masuk akal. Tentu saja, ada juga kemampuan yang lebih abstrak, seperti gelembung bertiup Zhang Baogen. Jadi, bagaimana dengan membangunkan istana sendiri? Dinding cincin istana penuh dengan kotak pajangan seperti perpustakaan, yang juga bisa dipahami sebagai kehausan Ren Xiaosu akan pengetahuan. Tetapi hantu-hantu si penembak kentang juga terlalu beragam. Kembali ke topik,
Ia memasuki dunia meditasi kali ini dan juga ingin melihat seberapa besar dunia meditasinya. Seperti yang dikatakan Meguo, semakin kuat penyihir, semakin menakjubkan hal-hal di dunia meditasi. Semua orang seperti gunung dedaunan. Kenapa Anda ada di sini? Hanya sebuah istana. Faktanya, sebuah istana juga lebih kuat daripada banyak orang, tetapi masalahnya adalah ini tidak memenuhi kinerja Ren Xiaosu yang biasa. Bagaimanapun, kereta uap Wang Chongyang hanya 4 bagian, tetapi ia memiliki 16 bagian. Bukan berarti Ren Xiaosu harus narsis, tetapi fakta mengatakan kepadanya bahwa ia bisa narsis dalam hal ini. Ren Xiaosu berdiri di tengah-tengah istana dan berteriak, "Hei, apa kamu di sini di istana?" Tidak ada yang menjawab. Nah, setelah meditasi ini masuk, bahkan istana tidak bisa bicara. Tidak mungkin, Ren Xiaosu hanya bisa mulai mengeksplorasi sendiri untuk melihat apakah ada misteri lain di istana. Namun, hanya melihat sekeliling, matanya tertuju pada kotak pajangan di mana mata penglihatan sejati harus ditempatkan. Ada lubang di dinding kisi-kisi display, sepertinya cukup untuk menyambungkan mata asli. Ren Xiaosu melirik pemandangan yang sebenarnya di tangannya, dan kemudian menginstalnya dengan lembut. Terdengar suara gemerincing, seolah-olah ada rantai besi dan mata air yang melilit istana, menarik pajangan di dinding istana ke kedua sisi. Memperlihatkan pintu yang persis sama dengan ketika dia masuk. Ren Xiaosu dengan tegas mendorong membuka pintu, langit di luar pintu itu luas, dan bahkan awan mengambang melewatinya. Tidak ada jalan di luar pintu, Ren Xiaosu berdiri di dekat pintu, berdiri seperti tebing di tepi pulau langit, dan di kakinya ada laut biru. Bab 1079. Sebuah dunia. Laut, kamu semua air. Ini mungkin satu-satunya desahan yang Ren Xiaosu berdiri di tepi kusen pintu. Ketika dia berjalan di istana, dia masih bertanya-tanya, dunianya tidak begitu buruk. Meskipun istananya besar, masih kalah dengan dedaunan seperti gunung orang lain. Dan sekarang dia mengerti bahwa laut di luar pintu ini adalah dunia meditasi sejatinya. Dengan kata lain, ini adalah dunia rohaninya. Pantas saja kereta uapnya jauh melampaui Wang Chongyang, tak heran pedang hitamnya bisa menembus segalanya, jika kemauan spiritual adalah senjata manusia tingkat pertama. Maka spiritualitasnya mungkin juga akan menjadi tingkat pertama di seluruh dunia luar biasa. Namun, Ren Xiaosu agak bingung. Bukankah Mego mengatakan bahwa hanya ada satu hal di dunia meditasi? Hal seperti itu akan mewakili metafora penyihir itu sendiri. Tetapi Ren Xiaosu selalu merasa bahwa dunia meditasinya sedikit salah. Bukankah masih ada awan di langit? Meskipun awan itu hanyalah uap air, dia selalu merasakan ada sesuatu yang salah. Begitu pikirannya bergerak, istana yang melayang di langit terbang dengan cepat. Ren Xiaosu berdiri di tepi kusen pintu, dan angin kencang datang. Istana terbang di laut biru selama beberapa jam. Pada saat Ren Xiaosu mengira laut itu tidak ada habisnya, dia tiba-tiba melihat sebidang tanah. Ren Xiaosu menatap kosong ke depan, dengan pegunungan dan vegetasi yang lebat, tetapi tidak ada burung dan hewan. Karena itu, dunia meditasi Anda sendiri bukanlah laut, tetapi dunia yang lengkap. Sejauh ini, kata Ren Xiaosu pada dirinya sendiri, dan setelah dia selesai, dia berbalik dan berjalan keluar dari istana, mengakhiri keadaan meditasi. Pada saat ini, Mei Ge harus terus bermeditasi. Ren Xiaosu melirik melalui celah tenda, dan bisa melihat sosok pihak lain duduk bersila di tenda sementara api unggun bergoyang. Bahkan, ketika saya melihat meditasi Mei Ge beberapa hari yang lalu, Ren Xiaosu berpikir itu adalah cara bagi penyihir untuk beristirahat. Setelah meditasi, ia bisa 100 kali lebih spiritual. Namun, Mei Ge menjelaskan hari ini bahwa meditasi penyihir bukanlah pengganti untuk tidur, meskipun semangatnya akan sangat baik, fungsi tubuh perlu tidur nyenyak untuk menyesuaikan. Selama meditasi, fungsi fisik penyihir masih aktif, jadi meditasi bukan pengganti tidur. Dalam pandangan Mego, meditasi masih sangat melelahkan, karena itu perlu untuk mengoordinasikan waktu istirahat. Ren Xiaosu tidak perlu lelah. Jujur saja, dia tidak tahu apakah dia punya arti dalam meditasi. Setelah meditasi yang lama, ada setetes air di laut, yang terlalu hemat biaya. Itu bukan Ren Xiaosu malas,
tetapi dia merasa bahwa dia bisa melakukan sesuatu yang lebih bermakna saat mengambil keuntungan saat ini, seperti duduk di dekat api unggun untuk melihat mahakarya sihir. Dan melihat apa yang telah dipublikasikan oleh ahli sihir itu. Sebelum menunggu Xiao Su untuk membalik buku itu, dia melihat bahwa Mei Ge telah mengakhiri meditasinya dan keluar dari tenda. Pihak lain tampaknya tidak berharap bahwa Ren Xiaosu masih membaca. Mengapa kamu tidak tidur? Oh, saya baru saja selesai meditasi, kata Ren Xiaosu. Saya tidak bisa tidur saat ini. Saya ingin membaca buku lagi, jadi saya bisa menjadi penyihir sesegera mungkin. Apakah ada hasil dalam meditasi? Apakah Anda melihat dunia meditasi Anda? Mega bertanya. Ren Xiaosu, aktor film Northwest yang kuat, kembali online. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada frustrasi, mungkin seperti yang kamu katakan, jangan buang waktu untuk bermeditasi tanpa mata sungguhan. Tapi aku penasaran, kebanyakan penyihir seberapa banyak yang dapat Anda lihat ketika memulai meditasi? Petik 2. Mei Ge tersenyum, sebenarnya, sebagian besar penyihir adalah sama. Pada awal meditasi, mungkin ada genangan air kecil di dunia meditasi, atau hanya batu kecil. Hanya beberapa orang yang berbakat untuk melihatnya di awal. Sebuah sungai. Jadi jika suatu hari Anda benar-benar dapat menemukan mata penglihatan sejati, dan kemudian melihat bahwa hanya ada batu kecil di dunia meditasi Anda tidak perlu berkecil hati. Kebanyakan orang seperti ini. Ren Xiaosu berkata, jika aku memberitahumu apa yang kulihat, aku takut para penyihir dari seluruh organisasi sihirmu akan patah semangat. Tentu saja, pihak lain lebih normal dengan sikap tidak percaya. Ren Xiaosu tiba-tiba berkata, jadi, jika saya ingin menemukan mata yang benar-benar melihat, apa yang harus saya lakukan? Saya mendengar domba itu dapat ditemukan di sungai. Dapatkah saya pergi ke sungai untuk menyentuh batu? Hahaha, kata Mega sambil tersenyum, mereka berbohong kepadamu. Tunggu, apa yang kamu lakukan? Mei Ge menyaksikan dengan takjub ketika Ren Xiaosu menoleh ke tenda Sepman, dan kemudian membangunkan dua Sepman. Yang lain memukul sebelum kembali ke api unggun. Ren Xiaosu berkata kepada Mei Ge, kamu lanjutkan. Suara ratapan Li Chengli dan Liu Ting datang dari tenda di sebelah, dan Mei Ge terdiam. Awalnya, Mei Ge juga ingin mengatakan kepada Ren Xiaosu, saya membiarkan Anda melihat garis besar ilmu sihir, tetapi sebenarnya itu membodohi Anda. Tapi sekarang dia dalam posisi membiarkan Xiaosu, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Jelas dia penyihir, bagaimana dia bisa takut pada orang yang ceroboh, tapi Mei Ge tidak memihak kerendahan hati. Ketika Ren Xiaosu melihat bahwa Mei Ge tidak berbicara, dia bertanya lagi, apa yang mereka menipu saya? Dalam arti yang sempit, mereka tidak selingkuh denganmu, kata Mei Ge ragu-ragu. Memang benar batu bisa diambil di sungai. Akumulasi biji yang tersapu ke sungai selama puluhan ribu tahun. Penyihir itu berada di bawah kendali kekuatan umum, dan Anda tidak dapat menemukan batu di sungai. Hanya ada satu cara bagi semua orang untuk menjadi penyihir. Beli. Sebuah suara tertekan dari Liu Ting datang dari tenda, Tuan Mage, Anda bisa mengatakan semuanya dalam satu napas. Mei Ge mengangkat alisnya, dia tidak membiarkan saya selesai berbicara sebelum saya mulai. Bisakah ini menyalahkan saya? Li Gongcheng berduka, kamu mengatakan lebih cepat. Pada saat ini, Mei Ge dan yang lainnya tiba-tiba merasa bahwa sejak memainkan Ren Xiaosu ke dalam tim penyihir ini, suasana tim tampaknya perlahan menjadi aneh. Sebelum melepaskan, beraninya dua hamba ini meneriakinya seperti ini. Ada juga kasus di mana Li Gongcheng dan Liu Ting sedang cemas. Namun, entah bagaimana, Mei Ge tiba-tiba merasa bahwa, pada kenyataannya, tidak perlu bagi semua orang untuk rukun satu sama lain. Sebelum menjadi penyihir, Mei Ge hanyalah seorang pemuda biasa yang bisa pergi ke kedai minum kecil bersama teman-teman untuk minum dan menyombongkan diri, tetapi karena ia menjadi penyihir. Teman-temannya menghormatinya lebih dan lebih seolah-olah ia bukan lagi mata pencaharian. Itu manusia. Dan dia membayar mahal untuk menjadi penyihir. Mei Ge tiba-tiba berkata kepada Ren Xiaosu. Apakah Anda ingat apa yang saya katakan? Beberapa orang ingin menyimak channel Dongeng Donghua dan mengejar impian mereka menjadi penyihir dalam kehidupan mereka yang miskin. Tetapi pada akhirnya mereka berbohong dalam hidup mereka. Saya ingat,
kata Ren Xiaosu. Jadi aku tidak menyarankan dari hatimu untuk mengejar mimpi penyihir ini, karena kamu akan kehilangan lebih dari yang kamu dapatkan. Bab 1080, Identitas Penyihir dengan Imbalan Seumur Hidup. Apa yang telah kamu hilangkan? Ren Xiaosu bertanya-tanya. Aku telah menemukan bahwa kamu telah menderita insomnia akhir-akhir ini. Dan sekarang tiba-tiba aku berkata kepadaku bahwa aku kehilangan lebih banyak daripada yang aku dapatkan di jalan untuk mengejar impian penyihir. Apa yang kamu alami? Aku tidak takut memberitahumu bahwa penglihatanku yang sebenarnya bukan milikku, kata Mega. Itu milik ayahku. Tunggu, Ren Xiaosu menemukan kesalahan logika di tengah. Kedua domba itu dapat memberitahuku bahwa jika Penatua meninggal, maka penglihatan yang sebenarnya di tangannya akan diambil kembali oleh organisasi sihir. Bagaimana kamu bisa pergi dari ayahmu? Berikan benda ini di tanganmu. Setelah selesai berbicara, Ren Xiaosu menatap kedua pria domba tanpa niat baik. Apakah Anda membodohi saya, atau apakah mereka membohongi saya lagi? Kedua domba itu tidak bisa tertidur setelah dipukul oleh Ren Xiaosu. Pada saat ini, mereka berdua hanya berjalan ke api unggun dan melihat mata Ren Xiaosu yang suram. Tuan Mego, tolong jangan bicara setengah jalan, tolong jelaskan kepadanya. Mei Ge juga buru-buru menghentikan Ren Xiaosu, kamu dengar aku rumit. Pada saat ini, Mei Ge menangis dan tertawa. Apa yang terjadi dengan kerabatnya yang baru diangkat, apakah ini terlalu sombong? Saya katakan sebelumnya bahwa seseorang sekarat untuk mengejar penyihir dalam waktu yang lama, tetapi sebenarnya itu ayah saya, jelas Mego. Keluarga saya awalnya di ibu kota negara penyihir, Gen. Ketika saya masih kecil, keluarga saya sangat jujur, dan itu juga Gen. Nenek moyang di kota. Ren Xiaosu menyadari untuk sementara waktu bahwa ada cerita di balik identitas Mago. Dia tidak lagi menyela Mego, tetapi mendengarkan dengan tenang. Mego melanjutkan, ketika saya masih kecil, keluarga saya memiliki rumah besar di luar kota Gen, dan ada banyak industri di kota itu. Di musim panas, beberapa orang akan mengambil banyak es dari ruang bawah tanah di luar kota dan mengangkutnya ke rumah mereka di kota untuk pendinginan. Di musim dingin, keluarga kebakaran bawah tanah membakar untuk pemanasan. Ada banyak pelayan di rumah setiap hari. Hanya ada 6 dokter yang bertanggung jawab untuk mengajari saya. Di negara penyihir, gelar doktor bukanlah nama gelar, tetapi semua orang dengan status sosial dan pengetahuan tinggi secara kolektif disebut doktor. Mego mengingat ekspresinya, saya ingat ketika saya masih sangat muda, ayah saya akan membawa saya ke peternakan kuda di luar Gen, mengajari saya bermain polo, dan membawa saya ke duel di kota untuk melihat gladiator. Ada pertempuran berdarah di antara mereka. Gladiator yang menang akan mendapat sorak-sorai dari penonton, dan aku tidak bisa membantu berteriak bersama. Itu adalah pertunjukan yang hanya bisa dilihat oleh selebritas. Dan para penyihir juga menyukainya. Alasan mengapa saya ingin Ren Xiaosu menjadi pengikut pribadi saya adalah karena saya pikir Anda memiliki kesempatan untuk menjadi seorang gladiator. Sejujurnya, saya perlu kesempatan seperti itu untuk mengetahui lebih banyak selebritas dan penyihir, agar bisa masuk ke inti penyihir. Lingkari, tinggalkan wilayah kekuasaan saat ini, kata Mego. Nanti, semuanya berubah, kata Mega sambil menghela nafas. Ayahku ingin menjadi penyihir ketika ia masih muda. Ini mungkin impian semua anak muda di negara penyihir. Organisasi penyihir itu kuat dan misterius, dan bahkan bisa menimpa kekuasaan kekaisaran. Di atas, ini membuat setiap remaja penuh ilusi. Hanya saja penyihir itu tidak seperti yang kamu inginkan. Kamu tidak bisa membelinya dengan penglihatan yang nyata, kata Mei Ge, menatap Ren Xiaosu. Kamu butuh keberuntungan, semoga berhasil. Saya punya sedikit pertanyaan, Ren Xiaosu bingung. Apakah butuh keberuntungan untuk membeli True Vision, bagaimana saya tidak bisa memahaminya? Bukankah itu hanya masalah pengiriman secara hand-in-hand? Tentu saja tidak, Mego menggelengkan kepalanya. Eye of True Vision tidak seperti ini sebelum dibuka segel. Dibungkus kulit batu, diperlukan untuk mengupas kulit batu di luar untuk melihat apakah hal-hal di dalamnya benar. Mata masih merupakan batu biasa. Ren Xiaosu kaget di tempat, bukankah ini merupakan perjudian rutin di sisi barat daya? Mego menjelaskan,
bisnis ini dipegang oleh penyihir hebat dalam keluarga sekuler. Orang-orang biasa bisa mendapatkan mata nyata dengan keberuntungan judi. Organisasi penyihir juga akan mengenali status penyihir ortodoks Anda. Kota Gen Pasar Gelap Taruhan Batu adalah tempat paling gila di seluruh negara penyihir. Selama bertahun-tahun, selalu ada legenda orang-orang yang menyimak channel Dongeng Donghua dan beruntung menjadi penyihir, menarik banyak orang untuk berjudi di atas batu. Apa probabilitas sebenarnya? Ren Xiaosu bertanya-tanya, berapa banyak orang yang menjadi penyihir dengan cara ini? Rendah sekali, kata Mega, setidaknya ayahku kehabisan uang dan dia belum menjadi penyihir sejati. Setelah mendengar ini, Ren Xiaosu berpikir, cara penyihir ini menjarah kekayaan juga sedikit kejam, tetapi mereka jelas memiliki kendali atas seluruh negara. Mengapa mereka harus menggunakan metode ini untuk menjarah kekayaan, relatif terhadap ekonomi dan orang-orang? Dengan kata lain, perjudian batu mungkin tidak memberi mereka perubahan kualitatif. Bukan. Tidak, Ren Xiaosu mengingat struktur konsorsium Central Clients, bahkan produsen lipstik terbesar adalah Wang Konsortium. Anda mengatakan bahwa konsorsium seperti Wang sebenarnya menghasilkan lipstik. Apakah uang ini akan diambil oleh mereka? Faktanya, mereka mendapatkan segalanya dan tidak mau ketinggalan uang. Ren Xiaosu menatap Mei Ge dan berkata, dari mana asal matamu yang sebenarnya? Ayah saya sakit ketika dia berumur 40 tahun, dan jika dia sembuh, dia bisa hidup 3 tahun lebih lama, tetapi dia perlu menghabiskan seluruh tabungannya yang tersisa di keluarga. Kata Mega sedih, saya bilang saya akan membayarnya untuk perawatan. Tetapi ayah saya tidak setuju, dia memberi saya semua tabungan saya dan meminta saya pergi ke pasar gelap untuk berjudi lagi, terakhir kali. Jika ia menggunakan uang itu untuk menyembuhkan penyakit, maka keluarga kami benar-benar tidak punya kesempatan untuk membalikkan. Aku tidak mengejar impian penyihir itu, jadi aku bersikeras memberinya uang untuk mengobati penyakitnya, tetapi ayahku membawaku ke pasar gelap, biarkan aku mengambil batu. Dan bunuh diri jika dia tidak memilihnya, kata Mega. Saya memilih sepotong secara acak, tetapi tidak ada yang berpikir bahwa potongan yang saya pilih benar-benar membuka matanya. Pada hari yang sama, ayah saya meninggal, dan saya bahkan tidak tahu kapan dia pergi, dia merasa menyesal di hatinya. Masih senang. Ren Xiaosu tiba-tiba merasa bahwa masalah ini terlalu ironis. Ayahnya kehabisan kekayaan keluarganya dan mengejar seluruh hidupnya tetapi putus asa. Namun, Mei Ge tidak berpikir untuk menjadi seorang penyihir, tetapi dia memilih mata dari penglihatan nyata dan menjadi keberuntungan baru. Anak-anak. Tidak heran Mega mengatakan bahwa orang biasa akan kehilangan banyak hal jika mereka ingin menjadi penyihir. Saya menghabiskan seluruh kekayaan saya dan hidup ayah saya yang terbuang sia-sia dengan imbalan status penyihir marginal, Mei Ge tersenyum pahit. Ini tidak sepadan. Sebenarnya, saya tahu nanti bahwa semua penyihir yang membeli True Eyes akan dibawa ke tempat tersulit selama 2 tahun, tentu saja, ini bukan untuk mengasah kemauan Anda. Tetapi organisasi penyihir akan memberitahu Anda, bahkan Anda menjadi penyihir, dan nasib Anda masih di tangan mereka. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order, atau di Yisulai, di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan. Dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.